Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramal atqiya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asfal asfiya, wa ala alihi wa ashabihi alladzina yanaluna darajatal azkiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini, marilah bersama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang sebenarnya, kita tingkatkan upaya kita untuk melaksanakan perintah dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan pada kita sekalian, serta kita upayakan untuk meningkatkan dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan perilaku ketakwaan yang semacam itu, kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sa'adah fid dharain, beruntung di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin muslimat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apalagi kita baru saja usai melaksanakan puasa Ramadan, bahkan pada saat ini kita masih berada di dalam bulan Syawal. Puasa Ramadan diwajibkan atas kita sekalian oleh Allah, bukan hanya sekedar untuk berlapar-lapar atau berhaus-haus. Itu semua adalah merupakan proses, tapi tujuan utama dari semua itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tentu kita bersama berharap semoga puasa Ramadan yang barusan kita laksanakan akan menghantarkan kita sekalian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, takwa ini merupakan sebuah perisai yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang muslim. Sebab kemuliaan muslim di hadapan Allah, kenyamanan seorang muslim di hadapan Allah, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena harta kekayaannya, bahkan bukan karena keilmuannya, akan tetapi karena ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara sekalian di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah memberikan janji bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki tanpa diduga oleh orang-orang itu. Oleh karenanya kita sangat berharap semoga puasa kita menghasilkan kita sekalian menjadi orang yang bertakwa, dan kemudian kita diberikan jalan keluar dari seluruh apa yang kita hadapi di muka bumi ini. Apalagi saat sekarang di negeri kita sedang ditimpa musibah, bahkan berpuasa dan Idul Fitri kita seolah terganggu, tidak seperti biasanya. Akan tetapi dengan ikhlas kita selaku orang muslim tentu akan menerima
dan menganggap ini semua adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang Allah turunkan di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghendaki kondisi yang semacam ini adalah Allah, dan kita yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan kesembuhan dari pandemi COVID-19 ini. Sebab tidak ada sakit yang tanpa obat kecuali kematian. Kalau orang itu sudah sampai datang saatnya mati, maka obat apapun sudah tidak akan mempan. Oleh karenanya, mari kita selaku muslim di Indonesia dalam rangka menghadapi kondisi yang demikian ini, kita gunakan dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar zahir, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh para ahli. Dan kemudian yang kedua adalah ikhtiar batin, selalu tawakal dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka pada Jumat ini saya sempatkan untuk mengedarkan sebuah doa yang nanti bersama-sama kita baca setelah kita melaksanakan sholat Jumat. Dan setelah pulang mohon untuk dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai pendekatan dan permohonan kita pada Allah. Semoga semua pandemi ini akan segera dimusnahkan dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ibarat sebuah pelatihan. Kalau puasa ini merupakan sebuah pelatihan, maka dapat kita lihat hasilnya bukan pada saat kita melaksanakan pelatihan, akan tetapi justru setelah itu. Lulus dan tidaknya adalah setelah pelatihan itu. Maka kalau kita ingin melihat puasa kita berhasilkah, apakah mampu menghantarkan kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin, maka bukan pada saat puasa itu kita melakukan introspeksi, tapi justru setelah puasa inilah saatnya kita melakukan muhasabah. Oleh karenanya, benarkah puasa kita telah menghantarkan kita menjadi orang yang muttaqin? Marilah kita lihat diri kita sendiri. Allah telah memberikan petunjuk manakala diri dan perilaku kita sudah sesuai dengan apa yang Allah berikan, sudah barang tentu kita tergolong orang-orang yang muttaqin. Akan tetapi kalau memang belum, maka terus-menerus kita diharuskan untuk berupaya untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Bagaimana tanda-tanda orang yang muttaqin itu? Orang yang bertakwa adalah, kata Allah, yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu, yang mau menafkahkan hartanya fis-sarra'i pada saat dia bahagia punya uang yang banyak, wad-dharra'i pada saat dia sempit, pada saat dia tidak punya uang. Perintah sedekah, meninfakkan sebagian dari hartanya adalah bukan hanya kepada orang yang kaya, tapi juga wad-dharra, orang-orang yang miskin, tentu dengan segala kemampuan yang ada. Sebab pahala orang yang infak bukan monopoli orang yang kaya, tapi monopoli setiap insan. Dan ini tentu lebih berat daripada orang yang berjihad dengan melalui badan. Oleh karenanya Allah perintah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjuanglah kalian dengan hartamu dan badanmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diperintahkan adalah melalui amwal atau melalui harta benda. Banyak harta benda ini yang merubah perilaku seseorang yang dulunya tawaduk menjadi angkuh dan sombong karena kekayaannya. Yang dulu sering menghormati orang lain, sekarang sering mencemooh orang lain karena harta dan kekayaannya. Oleh karenanya, harta ini adalah
merupakan ujian bagi kita sekalian. Yang banyak diuji dengan kebanyakannya, yang kurang diuji dengan kekurangannya. Semoga kita sekalian dapat mentasarufkan harta kekayaan yang Allah berikan pada kita sekalian dan bisa memberikan infak pada sebagian harta yang kita miliki. Yang kedua, tanda orang yang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan sifat amarah. Sebab amarah adalah perilaku setan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan gambaran, memberikan jalan pada Rasulullah. Fabima rahmatin lintalahum. Hanya karena kasih sayangmu maka engkau dapat memperoleh kepercayaan dari orang banyak, wahai Muhammad, di dalam melaksanakan risalah Islamiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kemarahan, akan tetapi dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan pada orang lain, apalagi orang lain itu sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sang iblis pernah ketemu dengan Fir'aun. Kemudian sang iblis bertanya, wahai Fir'aun, apakah engkau mengenal aku? Kemudian dijawab, oh iya, aku mengenal engkau wahai iblis. Ada apa engkau datang kemari? Aku sungguh bangga dan mengucapkan selamat pada engkau. Saya ini makhluk yang terjelek, akan tetapi ternyata masih ada yang melebihi daripada saya. Engkau sangat berani. Saya iblis tidak berani mengaku sebagai Tuhan, tapi engkau Fir'aun, karena kekuasaan dan kekayaanmu, engkau sampai berani mengaku pada Tuhan. Sang Fir'aun kemudian terkejut. Wah, kalau begitu saya melebihi kamu wahai iblis, saya tak bertobat. Maka oleh iblis dilarang, jangan. Kalau engkau bertobat, engkau akan dikeroyok oleh orang-orang yang telah mengikuti kamu. Teruskan, teruskan, saya akan mendukungmu. Tapi tidak usah khawatir, masih ada yang lebih jelek dari kita berdua, dari iblis dan Fir'aun. Siapa itu wahai iblis? Yaitu orang-orang yang tidak mau memaafkan kepada orang lain, padahal orang itu sudah minta maaf kepada orang itu. Oleh karenanya, inilah sebagian tanda-tanda ketakwaan yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat melaksanakan dan kita sekalian menjadi golongan orang yang muttaqin, dan kita segera dibebaskan dari pandemi musibah ini sehingga kita dapat beribadah secara nyaman, bekerja secara nyaman, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا ويا إله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر